Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah memberikan waktu yang sangat indah untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, urapilah kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang mengasihi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kami. Hadirat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus. Penuhilah kami, lawatlah kami pada pagi hari ini. Lawatan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
umat-Mu nyata dalam hidup kami, nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lama karamase delu, ya nama sekelu korabase kelut Yesus. Tiada mastelu gida mata karaste lu. Ya Ramase haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuramaka maseke, kurabala mase, Lord Jesus. Kuramaseke lu, kinamaka maseke, kinolo Jesus kana maseke, kurabala bala mase, Yesus. Kiara maseke liye, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Kuramaseke lu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami. Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan Mazmur pasal 63 ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur pasal 63 ini ditulis oleh Raja Daud. Di sini dikatakan ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Sekarang yang menjadi pertanyaan atau latar belakangnya, kenapa Daud ini ada di padang gurun Yehuda? Daud ada di padang gurun Yehuda karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Daud mengungsi atau lari dari gua yang satu kepada gua yang lain. Bahkan
Daud dikejar-kejar terus akan dibunuh oleh Saul. Sehingga Daud sampai di padang gurun Yehuda ini. Nah, di padang gurun Yehuda ini Daud merasa bahwa semua yang ada di dalam kehidupannya terasa kering. Dia merasakan bahwa tidak ada orang yang bisa menolong dia. Tetapi yang luar biasa di dalam hal ini, Daud yang pertama yaitu merindukan Tuhan. Jadi pada waktu Daud ada di padang gurun Yehuda ini, Daud merindukan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu Daud ada di padang gurun ini, padang gurun menggambarkan bahwa kehidupan banyak kesulitan, banyak masalah di dalam hidupnya, di dalam kehidupan Daud. Tetapi di sini dikatakan bahwa Daud mengatakan, tubuhku rindu kepadamu. Daud merasa merindukan kepada Tuhan, dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Artinya apa? Artinya tanah yang kering, tanah yang tandus itu memerlukan air. Memerlukan supaya ada hujan atau air supaya membasahi tanah yang kering, tanah yang tandus ini. Sehingga ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, ada pepohonan yang hidup di tanah yang kering dan tandus ini kalau ada airnya. Begitu juga Daud pada waktu itu. Daud selalu merindukan Tuhan. Walaupun Daud mengalami kesulitan, tetapi dia tidak melihat padang gurunnya itu. Daud tidak melihat atau merasakan kesulitan-kesulitan yang ada di dalam hidupnya. Bahkan ancaman-ancaman dari Saul untuk membunuh Daud yang ada di dalam kehidupan Daud, yaitu dia selalu merindukan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, apakah di dalam kehidupan kita seperti Daud ini, pada saat kita ada di dalam padang gurun, pada saat kita ada masalah-masalah yang berat di dalam hidup kita, apakah kita masih merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Seharusnya kita seperti Daud ini. Walaupun kesulitan ada di dalam kehidupannya, dia tetap rindu akan Tuhan. Dia kepingin dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia kepingin Tuhan, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu Daud kepingin memandang Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud rindu supaya di dalam kehidupannya, di dalam padang gurun yang gersang ini, di dalam masalah kesulitan ini, Daud kepingin terus melihat Tuhan, memandang Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman Daud ini, kalau ingin ketemu dengan Tuhan, ingin terus dengar-dengaran dengan Tuhan, harus ada di sinagoge ataupun ada di kemah pertemuan, yang di situ ada bait sucinya, di situ ada tabut Allah yang menggambarkan kehadiran Tuhan di kemah suci itu. Orang-orang Israel pada waktu itu kalau ingin ketemu Tuhan ada di dalam kemah suci itu. Karena di dalam kemah suci ada tabut perjanjian yang merupakan kehadiran Tuhan ada di dalam kemah suci itu. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi di sini Daud apa dikatakan? Aku memandangmu di tempat kudus. Seharusnya ada di tempat kudus, tetapi Daud merasakan bahwa di padang gurun ini, di padang yang gersang ini, Daud bisa
memandang Tuhan, bisa melihat Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya kita juga seperti itu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kita melihat kemuliaan Tuhan, merasakan bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita bisa bersukacita. Kita ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kesulitan masalah apapun, kita harus seperti Daud. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang dilakukan Daud, walaupun ada di padang gurun, walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, akan dibunuh, tetapi Daud bisa memandang Tuhan di padang gurun, di tempat kudus, walaupun padang gurun, tapi Daud merasakan bahwa itu adalah tempat yang kudus. Sambil apa? Di sini sambil Daud bisa melihat kekuatan Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu kasih setia Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, memang kalau saat ini ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, itu kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kasih setia Tuhan itu penting di dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan itu sangat penting juga di dalam kehidupan kita. Kita seringkali kerja dari pagi sampai sore, kemudian sampai lelah, istirahat pagi, berangkat kerja lagi sepanjang hari kerja, kemudian sampai di rumah sorenya lelah, malam tidur. Rutinitas seperti itu juga penting. Tetapi yang lebih penting, ada kasih karunia Tuhan, ada kasih setia Tuhan. Juga di dalam kehidupan kita, kesehatan itu juga penting. Juga apalagi, keuangan itu juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah kasih setia Tuhan. Apakah gunanya kalau kita mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini? Apa gunanya kalau kita itu selalu kuat, tetapi tidak ada kasih setia Tuhan? Semuanya itu dikatakan pengkhotbah sia-sia belaka. Oleh sebab itu, kasih setia Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kita untuk mengarungi kehidupan ini, kasih setia Tuhan sangat penting. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Memang Bapak Ibu Saudaraku, hidup itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Ayo kita minta setiap hari bangun tidur, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, aku kepingin kasih setiamu itu ada di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu itu selalu melingkupi kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita sepanjang hari ini, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi kesulitan apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, aku rindu.
Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau sudah mengajar kami tentang apa yang dialami Daud pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, sehingga Daud ada di padang gurun Yehuda. Tuhan, kami percaya saat ini kami mempunyai hati untuk selalu rindu akan Tuhan. Kami mempunyai hati untuk selalu memandang Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami selalu memandang Tuhan. Kami juga rindu Tuhan akan kasih setia-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan Roh Kudus yang menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik mereka yang oknam di rumah sakit maupun yang ada di rumah, kami percaya tangan Tuhan Yesus menjamah mereka satu persatu pada umat-Mu yang sakit, pada bagian-bagian tubuh yang sakit, dijamah oleh Tuhan, sehingga aliran-aliran kesembuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka sembuh, mereka sehat. Kuasa bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan juga tolong Tuhan untuk umat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaannya. Tuhan yang selalu menyertai, buat keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah ada di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.